Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur sekali kalau saat pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, supaya dengan kuasa Roh Kudus kita memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya supaya kasih karunia Tuhan memberkati kita semua. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di hari Sabat pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk memuji memuliakan Engkau. Kiranya kasih setiamu Tuhan Engkau nyatakan atas kami sehingga namamu semakin dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya karya Kristus nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Berikan konsentrasi kami pada saat ini, meskipun kami melalui video, tetapi kami percaya bahwa urapan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami semuanya, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Engkau. Engkaulah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Sebetulnya ketaatan yang benar itu akan membuahkan buah yang baik, buah kebenaran, dan membuat hidup kita akan terus maju bertumbuh di dalam iman. Tetapi kalau kita seringkali memakai akal kita, sebetulnya kita merasa itu hal yang baik, tetapi firman Tuhan berkata apa? Kalau memang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau hanya baik menurut kita, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan mendatangkan kegagalan besar. Baik, mari kita bersama-sama memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai yang ke-35. Cukup panjang bacaan firman Tuhan ini, tetapi saya tidak akan membacakan semua ayatnya, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja, karena ini adalah peristiwa kronologis tentang kepemimpinan Saul ketika menjadi raja atas Israel. Baik, judul kebenaran firman Tuhan saat ini saya berikan judul ketidaktaatan adalah akar kegagalan, atau ketidaktaatan sama dengan akar kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini, dalam judul perikop Saul ditolak sebagai raja, di sini diceritakan kisah kehidupan Saul ketika Saul dipilih oleh Allah menjadi seorang raja dan memimpin bangsa Israel. Kita perhatikan bahwa Saul adalah orang yang luar biasa, diurapi Tuhan juga, dan penuh dengan secara manusia dia memiliki pola kepemimpinan yang luar biasa, dan dia cocok secara fisik juga cocok menjadi seorang pemimpin. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pilihan Tuhan tidak hanya melihat secara fisik, pilihan Tuhan tidak hanya melihat kualitas dari manusiawi, tetapi juga Tuhan melihat kualitas dari rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga kehidupan kita supaya kita juga bersyukur kepada Allah, karena kita sudah menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk mendapat kasih karunia. Baik, kita akan melihat bagaimana kehidupan dari Saul. Kita akan baca beberapa ayat saja nantinya yang akan kita bahas, karena ini sebuah runtutan peristiwa, dan saya rindu nanti Bapak Ibu Saudara bisa belajar atau membaca dengan lebih teliti lagi secara pribadi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Saul adalah
raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Ayat yang pertama, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Baik, yang pertama, Saul adalah raja yang diurapi oleh Allah melalui Samuel. Samuel yang mengurapi Saul menjadi seorang raja bagi Israel. Dan hal ini berarti bahwa kuasa, otoritas dari Allah diberikan kepada Saul untuk memimpin orang Israel. Luar biasa. Ini sebuah kepercayaan yang besar yang diberikan Allah kepada Saul, karena memang Allah menuruti kehendak orang Israel untuk memiliki seorang raja. Tetapi dalam ayat yang pertama ini, Bapak Ibu, kita perhatikan, sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ini adalah proses yang kedua yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Yang pertama yang perlu kita renungkan, kita tarik dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pribadi yang juga dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Allah menjadi bagian dari keluarga Allah, yang juga memiliki hak yang sama untuk menerima janji-janji Tuhan dan memiliki kuasa yang sama seperti janji Tuhan. Syaratnya tidak ada sebetulnya, tetapi ketika kita sudah menerima tanggung jawab besar itu, harus ada tanggung jawab yang kita kerjakan, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, di sini juga terjadi hal yang sama seperti Saul. Dan Saul menerima perintah, menerima perintah yang sangat-sangat jelas didengar oleh Saul. Perintahnya itu apa? Dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Baik, di sini kita belajar luar biasanya Tuhan ketika Tuhan memberikan perintah begitu detail. Mengapa orang Amalek harus dihapuskan atau ditumpas bersih? Karena orang Amalek menghalang-halangi bangsa Israel ketika perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan perintah Tuhan sangat jelas didengar dan diterima oleh Saul, bahwa semua orang Amalek termasuk raja, termasuk anak-anak, bahkan binatangnya pun harus dihapuskan. Jelas di sini perlu kita ingat supaya kita tahu bahwa Saul apakah nanti taat atau tidak di dalam melakukan perintah ini. Dan perintah ini tidak hanya ditulis di dalam ayat yang ke-2 dan 3 saja, tetapi juga ditulis di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 juga dikatakan, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa ini, itu yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Luar biasa. Dalam hal ini begitu jelas dikatakan bahwa Saul sebagai seorang raja harus bertindak bersih, menumpas seluruh orang Amalek, tidak mengenal belas kasihan. Karena memang itu perintah Allah. Perintah Allah yang sudah sangat tegas dikerjakan dan diperintahkan kepada Saul sebagai raja orang Israel. Wow, suatu pesan yang jelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihan juga sama. Bapak Ibu Saudara dan saya juga memiliki perintah-perintah Allah yang harus kita taati, yang semuanya sudah ditulis di dalam kitab suci. Ya, jelas. Tuhan tidak mau melihat alasan mengapa kita tidak melakukan. Yang Tuhan mau hanya engkau harus melakukannya.
Dan inilah sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih kita harus melakukannya. Lalu apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Saul sebagai seorang pemimpin? Ketika Saul mendengar perintah itu, dia jelas mengerti dan memahami. Tetapi tindakannya berbeda dengan apa yang diperintahkan Allah. Ayat yang ke-8, mari kita perhatikan. Mulai dari ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Disinilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita datang dengan segenap iman kita. Ya, yes, aku percaya, aku yakin akan kehendak Tuhan, aku yakin akan perintah Tuhan, aku mau mengerjakan segala sesuatunya. Realitanya bahwa Saul ketika menghadapi keadaan yang sudah menang, ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa mendapatkan segala sesuatu sebagai jarahannya. Jelas dalam pemikiran secara manusia itu hal yang menguntungkan, hal yang baik. Karena apa? Yang dipilih di situ adalah domba dan lembu-lembu yang tambun, lembu-lembu yang baik, dan nantinya bisa dipakai untuk dimakan maupun menjadi persembahan. Sebuah pemikiran yang baik, saudara. Sebuah pemikiran yang positif menurut penilaian Saul dan rakyat ataupun orang Israel pada saat itu. Dan terlebih lagi Agag sebagai raja orang Amalek di situ ditangkap hidup-hidup dan tidak dibinasakan. Saudara, inilah yang terjadi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, bahwa kehidupan kita Tuhan menginginkan hal yang baik, yang berkenan, yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi nyatanya kita seringkali berubah pikiran dan tidak fokus kepada perintah Tuhan yang mengharuskan kita melakukan 100% kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jelaslah bahwa firman Tuhan ini berkata kepada kita harus 100% tepat seperti kehendak Tuhan. Meskipun ketika kita menghadapi situasi-situasi yang menguntungkan, jangan sampai firman Tuhan dibelokkan dengan keinginan-keinginan dan pemikiran-pemikiran manusiawi. Saudara, ketika kita bekerja, ini ada kesempatan yang baik, tetapi kita harus melanggar kehendak Tuhan. Kita mungkin berpikir, tapi keluargaku butuh. Ini kesempatan yang baik, tidak harus bekerja keras dapat uang banyak, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi, saudara. Tuhan, harusnya aku pergi ke gereja, harusnya aku pergi beribadah, harusnya aku menyembah Tuhan. Tetapi pada situasi sebenarnya, besok minggu masih ada, hari Minggu aku bisa beribadah bersama dengan keluarga besok hari Minggu. Tapi hari Minggu ini aku mau jalan-jalan dulu, aku mau melakukan bisnisku dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang baik. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberi kompensasi buat setiap anak-anak yang dikasihnya ketika Tuhan sudah memberikan perintah. Paham di sini? Ya. Seperti Saul, pemikiran yang baik ketika dia membiarkan Agag hidup dan juga mengambil ternak yang baik dan menumpas semua yang tidak baik. Saudara, sebuah pemikiran yang mungkin sangat-sangat menguntungkan, tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita juga dalam situasi yang sama. Mungkin kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang menguntungkan, tapi ingatlah, firman Tuhan berbicara kepada saudara, bicara soal apa. Dan di situ harus saudara kerjakan. Karena dengan demikian engkau akan diberkati dengan berlipat kali ganda. Dan berkat yang engkau terima lebih panjang waktunya daripada apa yang engkau terima, tetapi dengan cara yang sama. Tuhan selalu mengingat setiap pekerjaan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi jelas, Saul dipilih oleh Allah dan diurapi dan harus mendengar setiap perintah Tuhan. Yang kedua, perintah Tuhan sudah dilanggar. Bukti ketidaktaatan. Hasilnya apa? Apakah Saul bisa memberikan persembahan kepada Allah dengan kambing, domba, lembunya? Bisa. Tetapi itu tidak dikehendaki Tuhan. Sama artinya tidak diterima oleh Tuhan. Paham di sini? Ya. Apakah kemudian Saul akan semakin diberkati dengan pemikiran beserta dengan seluruh keinginan rakyatnya? Nyatanya tidak. Justru dia harus mempertanggungjawabkan keadaan yang lebih buruk dari apa yang dia pikirkan. Saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 berbicara, lalu kata Saul kepada Samuel, ketika Saul didatangi oleh Samuel dan ditegur oleh Samuel tentang perintah Allah yang harus dilakukan oleh Saul, Saul pun beralasan. Demikian, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ingat, tadi sudah saya sampaikan. Bukankah pemikiran Saul itu baik beserta dengan orang Israel? Iya, saudara. Itu pikiran baik. Lembu yang baik, kambing domba yang baik akan dipakai untuk memberikan persembahan kepada Allah. Tapi bukan dengan cara yang benar, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, sama juga tidak diterima, saudara. Paham sih? Begitu luar biasa. Ayat yang ke-20 bicara bahwa Saul memahami firman Tuhan itu. Saul memahami kehendak Tuhan itu. Karena dia berkata, aku melakukan firman Tuhan. Saudara, ini sama seperti yang kita lakukan. Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan, aku sudah baca firman Tuhan, aku sudah merenungkan firman Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah beribadah. Tetapi tindakan kita bertolak belakang, memberikan restan terhadap dosa untuk kita tidak melakukan 100% kehendak Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Seringkali kita juga beralasan. Seringkali kita mencari orang-orang lain yang bisa untuk disalahkan. Kita merasa aku sudah melakukan hal yang benar. Bukan waktunya kita mencari mana yang benar, mana yang salah. Yang benar hanya satu, Allah yang selalu benar. Karena Allah yang membuat kita. Jadi dia tahu kapasitas kita untuk mengerjakan itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jelas sekali bahwa kebenaran firman Tuhan di sini, ketidaktaatan akan memunculkan dosa-dosa yang baru. Sehingga pada saat Saul ditegur oleh Samuel, dia beralasan. Dia mencari alasan, alasan yang baik. Alasannya tidak menipu, saudara. Alasannya itu baik, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sudah melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan dalam dia menumpas orang aman. Hal yang sebetulnya sangat mudah dilakukan, tetapi nyatanya tidak dilakukan. Betul bukan? Agag, raja orang Amalek, sudah dalam posisi kalah. Jadi kalau mau ditumpas itu sangat mudah. Tetapi Saul dan orang Israel tidak melakukan. Saudara, kita jatuh bukan karena batu besar, tetapi karena batu kecil. Dengan segala sesuatu yang kita remehkan, kita merasa ini nggak penting, tapi justru dari hal-hal yang demikian itu
adalah awal dari kejatuhan kita. Jangan sampai itu terjadi, waspadalah. Introspeksilah dirimu supaya kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Benar saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan Raja Saul. Dan jelas dia suka beralasan. Ya. Kemudian ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jelas saudara, ini yang terjadi, bahwa ketika kita melakukan dosa, ketika kita melanggar kehendak Tuhan, ketika kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan, ya di situ, dan merasa bersalah. Tetapi di sini ada penjelasan bahwa Saul lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah. Buktinya apa ya? 24. Tetapi aku takut kepada rakyat. Ingat, yang punya otoritas adalah Saul, saudara. Yang punya otoritas sebagai pemimpin adalah Saul. Kalau Saul berbicara bahwa Allah memerintahkan orang Amalek harus ditumpas, maka rakyatnya akan bertindak yang sama. Di dalam ayat sebelumnya tidak ada keterangan bahwa itu adalah permintaan dari orang Israel. Karena orang Israel ketika mau melakukan itu diizinkan saja dan tidak dilarang oleh Saul, makanya ya itu akan berjalan begitu saja. Di sini, saudara, jangan sampai saudara mencari pembelaan dirimu karena engkau merasa sudah benar. Ingat, ketika Tuhan sudah tidak berkenan, apapun yang kau lakukan tidak akan pernah berbuah manis. Ingat itu. Jadi jangan pernah mempersalahkan orang lain, jangan pernah merasa engkau kecewa dengan orang lain. Lihat dirimu, karena dirimu belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak tahu rancangan Tuhan. Di sini yang terjadi. Aku sudah bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Saul berkata begitu. Dan dia merasa ini bukan kehendakku sendiri. Artinya apa? Beralasan. Jangan sampai saudara beralasan. Aku tidak bisa beribadah karena ini dan itu dan lain sebagainya. Itu termasuk beralasan. Aku tidak bisa mengampuni orang yang sudah melukai saya. Itu namanya beralasan. Aku sedang kecewa dengan si A, aku tidak mau bertemu dengan dia. Itu beralasan. Engkau bukan orang yang diberkati. Tapi satu hal, saudara ketika berpikiran seperti itu adalah orang yang melanggar kehendak Tuhan. Ketika ada orang yang dewasa di dalam iman secara rohani, dia akan datang menyelesaikan masalah itu dengan kasih karunia Allah. Itu tipe orang yang bertanggung jawab atas perintah Tuhan. Tetapi jika tidak, nanti akibatnya fatal buat saudara, seperti yang dialami oleh Raja Saul. Baik, ini yang sangat luar biasa, ya. Begitu menarik kisahnya dari Saul ini, saudara. Karena apa? Ini sebetulnya sebagai cerminan atas kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita kerjakan. Tuhan, aku sudah mendengar firman Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi kita beralasan, oh ya, tetapi karena ada janjian dengan teman bisnis yang menguntungkan luar biasa, akhirnya menggagalkan ibadah, meninggalkan bersekutu dengan keluarga, tetapi lebih menonjolkan, mengutamakan bisnisnya. Oke, kita dapat keuntungan, dan setelah itu keuntungan bisa kita berikan persembahan kepada gereja sebagai syukurnya. Tetapi keadaan ini sama persis seperti yang dialami oleh Saul, saudara. Betul? Betul ya? Betul sekali. Bahaya, saudara. Mungkin kita berpikir, oh ya, aku nggak ke gereja sekali-kali, nggak apa-apa. Tetapi ketika ada kesempatan kau bisa beribadah terlebih dahulu sebelum kau mengerjakan segala sesuatu. Ketika engkau ada kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan, bertanyalah dulu kepada Tuhan, supaya apa yang kau kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahanmu diterima oleh Tuhan, dan uangmu itu yang benar-benar disucikan sebagai wujud syukur, bukan ada tendensi apapun, karena memang mau menjadi berkat bagi sesama. Saudara, ingatlah hal ini. Ya. Selanjutnya, jangan pernah mencari alasan untuk menutupi dosamu. Karena dengan pengakuan dosa kepada Allah, maka engkau harus bertobat.
Itu hanya satu-satunya cara supaya hidupmu dipulihkan, hidupmu terpakai, hidupmu diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu pengertian yang luar biasa. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selanjutnya apa yang terjadi? Jelas ya. Perintah Tuhan tetap harus dikerjakan. Ini prinsip dari Allah. Jangan sampai kita tidak melakukan. Makanya Raja Agag harus ditumpas. Dan itu dilakukan tidak oleh Saul tetapi dikerjakan oleh Samuel sebagai nabi. Jelas. Lalu berkatalah Samuel ayat yang ke-32, bawa kemari Agag raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Ya, tapi nyatanya apa? Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikian ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag. Ingat, perintah Tuhan harus dikerjakan secara tuntas, tidak bisa setengah-setengah. Apapun alasannya, bagaimanapun caranya, firman Tuhan selalu harus tuntas. Sebab ketika tidak tuntas, maka kita tidak akan berhasil dalam hidup. Paham di sini? Oke. Luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Saul? Ayat yang ke-35 bagian B. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Dengar saudara, Tuhan menyesal memilih Saul menjadi raja atas Israel. Kegagalan fatal dan kegagalan total. Saudara mau mengalami kegagalan total atau keberhasilan luar biasa? Pilihan ada pada saudara. Sederhana caranya, tetapi jangan pernah memakai alasan-alasan untuk kita membela diri, untuk menutupi kesalahan kita dengan mencari kambing kita. Tetapi pertanggungjawabkanlah kehidupan. Ingat, firman Tuhan harus tuntas, karena ketidaktaatan sama artinya sebagai akar kegagalan. Saudara mau gagal atau mau berhasil, terserah saudara. Jangan sampai Allah menyesal memilih saudara menjadi bagian dari kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, suatu pesan yang sangat tajam sekali kalau kita belajar dari bacaan firman Tuhan ini. Makanya mengikut Tuhan jangan terlalu banyak alasan. Alasan ini dan itu dan lain sebagainya. Khususkan hidupmu untuk Tuhan. Karena di dalam kekhususan hidup kita di hadapan Tuhan ada berkat sempurna yang Tuhan sediakan atas saudara. Luar biasa. Inilah firman Tuhan yang boleh kita belajar pada pagi hari ini. Dan kiranya ini menguatkan iman kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi bukan kegagalan yang ada pada kita, tetapi senantiasa keberhasilan. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memilih saudara secara spesial, diberi tanggung jawab untuk taat kepada firman-Nya. Kerjakanlah perintah Tuhan dengan tuntas. Ingat, jangan sampai tidak menuntaskan perintah Tuhan. Segala sesuatu harus tuntas. Maka dalam hal ini, maka karya Kristus sempurna buat saudara. Luar biasa. Kasih Tuhan dilimpahkan buat kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah memilih kami secara khusus. Dan ajari kami Tuhan untuk kami bertanggung jawab atas kehendak-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, kuasa-Mu semakin sempurna, dan hidup kami pun dilimpahi dengan keberhasilan dan kesuksesan. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak egois, memikirkan kebutuhan kami sendiri, memikirkan apa yang kami inginkan, memikirkan segala hal yang membuat kami merasa baik, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami akhiri firman Tuhan ketika kami belajar, tetapi kami percaya kuasa dan kasih Roh Kudus nyata dan terus membentuk kami, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Baik Bapak sudah kasih Tuhan, suatu hal yang luar biasa ketika kita dengan penuh ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan, pertanggungjawaban ada pada diri kita masing-masing, keberhasilan menanti dan akan terus dicurahkan buat saudara semuanya. Haleluya puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.